Turkmenistan adalah salah satu negara paling misterius di dunia. Sebuah tempat yang begitu tertutup, begitu unik, dan begitu sulit dipahami sampai-sampai banyak orang bahkan tidak tahu letaknya di peta. Negara ini dipenuhi hal-hal yang terdengar seperti cerita fiksi. Ada kawah api raksasa di tengah gurun yang terus menyala tanpa henti selama lebih dari setengah abad. Ada ibu kota futuristik yang seluruh bangunannya dilapisi marmer putih mengilap. Ada aturan aneh yang melarang mobil berwarna hitam hanya karena dianggap membawa sial. Ada kuda langka yang tubuhnya berkilau seperti emas cair. Bahkan bendera negaranya memuat motif karpet tradisional. Dan di balik semua itu, kekuasaan politik di negara ini diwariskan layaknya kerajaan modern sementara dunia nyaris tidak memperhatikannya. Turkmenistan bukan sekadar negara yang unik. Negara ini seperti berada di dimensi tersendiri. Hari ini kita akan membahas 18 fakta paling luar biasa tentang salah satu negara paling aneh sekaligus paling menarik di muka bumi. Setelah mendengar semuanya, kamu mungkin akan sulit percaya bahwa tempat seperti ini benar-benar ada. Nomor 1. Turkmenistan memiliki kawah api legendaris yang dijuluki Gerbang Neraka. Pada tahun 1971, para ahli geologi Soviet melakukan pengeboran gas alam di Gurun Karakum. Tanpa diduga, tanah di bawah lokasi pengeboran runtuh dan membentuk lubang raksasa yang mengeluarkan gas metana dalam jumlah besar. Karena khawatir gas beracun itu menyebar ke area sekitar, para ilmuwan memutuskan untuk membakarnya. Mereka mengira api itu hanya akan menyala beberapa hari atau paling lama beberapa minggu. Namun perkiraan mereka benar-benar salah. Lebih dari 50 tahun kemudian, kawah tersebut masih terus terbakar tanpa henti. Diameter lubangnya mencapai sekitar 69 meter dengan kedalaman sekitar 30 meter. Pada malam hari, cahaya api dari kawah itu menerangi gurun sejauh beberapa kilometer. Pemerintah Turkmenistan berkali-kali mencoba memadamkannya, tetapi semuanya gagal. Hingga hari ini, tidak ada yang tahu kapan api itu akan benar-benar padam. Nomor 2. Ibu kota Turkmenistan memegang rekor dunia sebagai kota marmer putih terbesar di planet ini. Kota Ashgabat terlihat seperti kota masa depan yang dibangun dari cahaya. Hampir seluruh bangunan di pusat kota dilapisi marmer putih mengilap. Bukan hanya beberapa gedung penting, tetapi hampir semuanya. Lebih dari 543 bangunan marmer putih berdiri memenuhi kota dengan total area jutaan meter persegi. Pemerintah memang mewajibkan penggunaan marmer putih untuk menciptakan citra kemewahan, kesucian, dan kekuatan nasional. Karena itulah Ashgabat masuk Guinness World Records sebagai kota dengan konsentrasi bangunan marmer putih tertinggi di dunia. Kota ini juga memiliki rekor untuk jumlah air mancur terbanyak dan kincir ria dalam ruangan terbesar. Saat matahari gurun menyinari seluruh kota, Ashgabat tampak seperti kota fantasi yang terbuat dari porselen putih raksasa. Nomor 3. Pemimpin pertama Turkmenistan menjadikan dirinya presiden seumur hidup. Setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, Turkmenistan memperoleh kemerdekaan dan dipimpin oleh Saparmurat Niyazov. Dalam waktu singkat, ia membangun salah satu kultus individu paling ekstrim di era modern. Ia mengganti namanya menjadi Turkmenbashi yang berarti ayah bangsa Turkmen. Wajahnya dicetak di seluruh uang kertas dan patung emas dirinya didirikan di berbagai tempat. Ia bahkan mengganti nama bulan dalam kalender. Januari dinamai sesuai namanya sendiri dan April memakai nama ibunya. Niyazov menulis buku berjudul Ruhnama atau Kitab Jiwa dan menjadikannya pelajaran wajib di sekolah serta syarat dalam ujian mengemudi. Ia melarang opera, balet, janggut untuk pria muda, bahkan gigi emas. Rumah sakit di luar ibu kota ditutup. Negara dijalankan sesuai kehendak pribadinya sampai ia meninggal pada tahun 2006. Banyak orang menyebut pemerintahannya sebagai salah satu rezim paling aneh yang pernah ada. Nomor 4. Mobil hitam pernah benar-benar dilarang di Turkmenistan. Pada tahun 2018, Presiden Gurbanguly Berdimuhamedow mengeluarkan aturan yang membuat dunia tercengang. Mobil berwarna hitam tidak lagi diperbolehkan berada di ibu kota Ashgabat. Pemerintah percaya warna putih membawa keberuntungan sementara hitam dianggap membawa nasib buruk. Semua kendaraan resmi dicat putih dan warga yang memiliki mobil hitam dipaksa mengganti warnanya.
Polisi lalu lintas mulai menghentikan kendaraan hitam di pintu masuk kota dan menolak mereka masuk. Banyak warga harus mengeluarkan biaya besar hanya untuk mengecat ulang mobil mereka. Di negara yang sudah penuh aturan tidak biasa, larangan terhadap warna mobil tetap menjadi salah satu kebijakan paling aneh yang pernah dibuat. Nomor 5. Turkmenistan adalah satu-satunya negara yang menampilkan motif karpet di bendera nasionalnya. Jika diperhatikan dengan seksama, bendera Turkmenistan memiliki 5 pola karpet tradisional di bagian kirinya. Pola itu melambangkan 5 suku utama Turkmen dan menjadi simbol identitas nasional. Di negara ini, karpet bukan sekadar dekorasi rumah. Karpet dianggap bagian penting dari sejarah dan budaya bangsa. Ashgabat memiliki museum karpet nasional dengan ribuan koleksi karpet langka. Turkmenistan juga merayakan Hari Karpet Nasional setiap tahun. Bahkan negara ini memiliki kementerian khusus yang menangani urusan karpet, mulai dari produksi hingga pelestarian budaya. Sangat sedikit negara di dunia yang begitu serius terhadap tradisi tenun mereka sampai membentuk kementerian resmi. Nomor 6. Turkmenistan memiliki ngarai spektakuler bernama Yangi-Kala. Terletak di wilayah barat laut negara itu, Yangi-Kala berarti benteng api. Tebing-tebing raksasa menjulang tinggi dari gurun datar dengan warna merah, oranye, putih, dan krem yang terlihat sangat dramatis. Saat matahari bergerak di langit, warna-warna batuannya berubah seperti lukisan hidup. Tempat ini terbentuk jutaan tahun lalu ketika kawasan tersebut masih berada di dasar laut purba. Meskipun keindahannya luar biasa, sangat sedikit orang di luar Asia Tengah yang pernah mendengar tempat ini. Banyak wisatawan yang melihat fotonya mengatakan Yangi-Kala terlihat lebih seperti planet asing daripada bagian dari bumi. Nomor 7. Turkmenistan menyimpan ribuan jejak dinosaurus asli yang masih utuh. Di cagar alam Kugitang terdapat batu raksasa yang dipenuhi jejak kaki dinosaurus berusia sekitar 145 juta tahun. Lebih dari 3.000 jejak ditemukan di sana dalam kondisi luar biasa jelas. Dahulu wilayah itu merupakan dataran berlumpur di tepi laut kuno. Ketika dinosaurus melintas, jejak mereka tertinggal di lumpur yang kemudian mengeras menjadi batu selama jutaan tahun. Sebagian jejak berukuran sangat besar milik sauropoda raksasa, sementara yang lain berasal dari dinosaurus predator yang lebih kecil. Situs ini menjadi salah satu lokasi paleontologi paling penting di Asia Tengah. Nomor 8. Ashgabat berubah total saat malam tiba. Pada siang hari kota ini tampak seperti hamparan marmer putih yang menyilaukan. Tetapi ketika matahari terbenam, Ashgabat berubah menjadi pertunjukan cahaya raksasa. Gedung-gedung putih diselimuti lampu LED berwarna biru, hijau, emas, dan ungu. Air mancur diterangi dari bawah dan monumen-monumen besar bersinar terang di tengah jalanan kosong yang sangat lebar. Banyak pengunjung menggambarkan suasana kota ini seperti Las Vegas versi futuristik di tengah gurun. Pemandangan malamnya terasa sangat megah sekaligus aneh, karena semua kemewahan itu berdiri di kota yang relatif sepi. Nomor 9. Kota kuno Merv pernah menjadi kota terbesar di dunia. Pada abad ke-12, Merv adalah salah satu pusat terbesar peradaban Islam dan jalur sutra. Populasinya diperkirakan melebihi 1 juta jiwa, lebih besar dibanding Baghdad atau Konstantinopel pada masanya. Kota ini menjadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, budaya, dan arsitektur. Namun semuanya berubah pada tahun 1221 ketika pasukan Mongol di bawah pimpinan putra Genghis Khan menyerbu kota tersebut. Setelah menyerah, sebagian besar penduduk Merv dibantai dan kota megah itu hancur total. Kini reruntuhannya menjadi salah satu situs sejarah paling penting di Asia Tengah sekaligus pengingat betapa besarnya kota itu di masa lalu. Catatan sejarah dari masa itu menggambarkan pembantaian yang berlangsung selama beberapa hari tanpa henti. Jalan-jalan dipenuhi mayat dan kejayaan Merv lenyap hanya dalam waktu singkat. Setelah serangan Mongol tersebut, kota itu tidak pernah benar-benar bangkit kembali. Saat ini, reruntuhan Merv terbentang di area gurun seluas sekitar 1.500 hektar di wilayah Turkmenistan. Tempat yang dahulu menjadi rumah bagi lebih dari 1 juta penduduk kini berubah menjadi situs sunyi yang jarang dikunjungi manusia. UNESCO menetapkannya sebagai situs warisan dunia, namun sebagian besar dunia hampir tidak pernah mendengar namanya. Nomor 10. Turkmenistan memiliki danau bawah tanah menakjubkan bernama Kouata.
Sekitar 90 km di selatan Ashgabat, di kaki pegunungan Kopetda, terdapat sebuah gua besar yang menyimpan kejutan luar biasa. Di kedalaman sekitar 65 meter di bawah tanah tersembunyi sebuah danau alami yang hangat. Ini bukan danau bawah tanah biasa. Airnya mengandung sulfur dan memiliki suhu stabil antara 33 hingga 37 derajat Celcius. Langit-langit gua dipenuhi stalaktit raksasa sementara cahaya obor membuat airnya terlihat biru kehijauan yang bercahaya. Aroma belerang memenuhi seluruh ruangan bawah tanah itu. Namun orang-orang tetap berenang di dalamnya karena dipercaya memiliki manfaat kesehatan. Nama Kouata sendiri berarti ayah bawah tanah dalam bahasa Turkmen. Selama ratusan tahun tempat ini dianggap memiliki kekuatan penyembuhan alami. Perjalanan menuruni lorong sempit menuju danau hangat di bawah bumi menciptakan pengalaman yang terasa seperti memasuki dunia lain. Nomor 11. Turkmenistan merupakan satu-satunya negara netral permanen di Asia Tengah. Pada tahun 1995, Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi mengakui status netral permanen Turkmenistan. Tidak ada negara lain di Asia Tengah yang memiliki posisi seperti ini. Turkmenistan tidak ikut dalam aliansi militer manapun dan menghindari keterlibatan dalam konflik regional. Ketika negara-negara tetangganya terlibat perselisihan politik atau perang proksi, Turkmenistan memilih diam dan menjaga jarak. Negara ini mempertahankan hubungan diplomatik dengan berbagai pihak tanpa memihak salah satu kubu. Prinsip netralitas bahkan tertulis dalam konstitusi nasional dan diajarkan di sekolah-sekolah sebagai bagian penting identitas negara. Di kawasan yang terkenal penuh ketegangan geopolitik, Turkmenistan mengambil keputusan unik untuk berdiri di luar semua konflik, dan dunia internasional mengakuinya secara resmi. Nomor 12. Turkmenistan memiliki salah satu jenis kuda paling luar biasa di dunia, Ahal Teke. Ras kuda ini telah dipelihara di wilayah Turkmenistan selama lebih dari 3.000 tahun dan memiliki penampilan yang hampir tidak masuk akal. Bulu Ahal Teke memiliki kilau metalik alami yang membuat tubuhnya tampak seperti dilapisi emas cair saat terkena cahaya matahari. Efek mengilap itu berasal dari struktur unik rambutnya yang memantulkan cahaya dengan cara berbeda dibanding ras kuda lainnya. Ahal Teke dianggap simbol kebanggaan nasional Turkmenistan. Gambar kuda ini muncul di lambang negara, uang kertas, dan berbagai simbol resmi pemerintahan. Seekor Ahal Teke berkualitas tinggi dapat bernilai ratusan ribu dolar. Banyak orang menganggapnya sebagai salah satu hewan tercantik sekaligus paling langka di muka bumi. Nomor 13. Turkmenistan pernah membangun patung emas raksasa presiden yang terus berputar mengikuti matahari. Di pusat kota Ashgabat dulu berdiri monumen netralitas setinggi sekitar 75 meter. Di puncaknya terdapat patung emas setinggi 12 meter dari presiden pertama Turkmenistan, Sapar Murad Niyazov. Yang membuatnya benar-benar luar biasa adalah patung itu dipasang di atas mekanisme berputar yang bergerak sepanjang hari sehingga wajah sang presiden selalu menghadap ke arah matahari. Dari pagi hingga malam, sosok emas itu terus mengikuti cahaya matahari di langit. Monumen tersebut menjadi simbol paling jelas dari kultus individu yang berkembang di negara itu. Namun pada tahun 2010, pemerintah baru diam-diam memindahkan patung tersebut ke pinggiran kota. Secara resmi alasannya adalah proyek pembangunan kota, tetapi banyak orang percaya pemerintah ingin mengurangi simbol pemujaan berlebihan terhadap pemimpin lama. Nomor 14. Sebagian besar wilayah Turkmenistan adalah Gurun Karakum. Gurun Karakum mencakup sekitar 70% seluruh wilayah negara itu dengan luas mencapai kurang lebih 350.000 km persegi. Namanya berarti pasir hitam dalam bahasa Turki. Gurun ini termasuk salah satu gurun terbesar di Asia dan juga salah satu wilayah paling kering di kawasan tersebut. Pada musim panas, suhu di Karakum dapat melampaui 50 derajat Celcius. Curah hujan hampir tidak ada. Meski begitu, manusia tetap bertahan hidup di sekitarnya selama ribuan tahun. Suku-suku nomaden Turkmen menggembalakan ternak mereka melintasi tepi gurun mengikuti musim dan sumber air. Untuk membantu kehidupan di wilayah kering itu, Uni Soviet membangun terusan Karakum, salah satu kanal irigasi terpanjang di dunia, yang membawa air dari sungai Amudarya melintasi padang pasir menuju daerah pertanian. Sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya gurun berhasil menciptakan kehidupan dengan membelah pasir menggunakan kanal raksasa. Nomor 15.
Turkmenistan memiliki reruntuhan kota kuno Nisa yang pernah menjadi pusat Kekaisaran Parthia. Hanya sekitar 18 km dari Ashgabat, terdapat situs bersejarah berusia lebih dari 2.500 tahun yang dikenal sebagai Nisa. Kota ini dahulu merupakan ibu kota kerajaan Parthia, salah satu kekaisaran terbesar di dunia kuno. Pada puncak kejayaannya, Kekaisaran Parthia membentang dari Sungai Efrat hingga wilayah timur Iran dan menguasai jalur perdagangan penting di Jalur Sutra. UNESCO menetapkan Nisa sebagai situs warisan dunia pada tahun 2007. Reruntuhannya masih memperlihatkan dinding benteng besar, aula kerajaan, gudang harta, dan bangunan-bangunan megah lainnya. Di masa lalu tempat ini dipenuhi karya seni luar biasa termasuk tanduk minum ritual dari gading yang diukir dengan detail rumit. Wilayah ini pernah dilalui oleh Alexander Agung dan kemudian disapu pasukan Mongol berabad-abad setelahnya. Kini sisa-sisa kota kuno itu berdiri sunyi di dekat ibu kota modern Turkmenistan, hampir terlupakan oleh dunia luar. Nomor 16. Turkmenistan memiliki kota resor modern bernama Awaza yang dibangun langsung di tepi Laut Kaspia. Di pesisir timur Laut Kaspia, danau terbesar di dunia yang ukurannya menyerupai laut, pemerintah Turkmenistan membangun sebuah kawasan wisata raksasa dari nol. Awaza dirancang sebagai kota liburan lengkap dengan hotel mewah, taman air, pantai buatan, jalur pejalan kaki, restoran, dan berbagai fasilitas hiburan lainnya. Semua itu dibangun di tengah lanskap gurun yang sebelumnya hampir kosong. Pemerintah menciptakan proyek ini untuk mengembangkan sektor pariwisata domestik, sekaligus menyediakan tujuan wisata pantai bagi masyarakat Turkmen tanpa harus bepergian ke luar negeri. Perairan Laut Kaspia di sekitar Awaza terkenal tenang dan hangat, dengan garis pantai yang dikelilingi pemandangan gurun yang sangat kontras. Burung flamingo sering terlihat berkumpul di tepi air, sementara resor-resor modern berdiri di belakangnya. Seluruh kawasan ini dibangun menggunakan miliaran dolar dari pendapatan gas dan minyak negara. Sebuah kota wisata tepi laut di negara gurun Asia Tengah terdengar tidak masuk akal, tetapi di Turkmenistan hal seperti itu benar-benar ada. Nomor 17. Kekuasaan politik di Turkmenistan diwariskan dari ayah kepada anak. Pada tahun 2022, Gurbanguly Berdimuhamedow yang memimpin negara sejak 2006 secara resmi mengundurkan diri dari jabatan presiden. Pemilu nasional kemudian digelar untuk memilih penggantinya. Pemenangnya adalah Serdar Berdimuhamedow, putranya sendiri. Banyak pengamat internasional menilai pemilu tersebut tidak berlangsung secara bebas maupun adil. Akibatnya, Turkmenistan semakin dianggap sebagai negara dengan sistem dinasti politik modern, di mana kekuasaan tetap berada dalam lingkaran keluarga yang sama sambil tetap mempertahankan tampilan demokrasi formal. Meski mundur dari kursi presiden, sang ayah tidak benar-benar meninggalkan panggung politik. Ia tetap memegang jabatan penting sebagai pemimpin nasional dan ketua majelis tinggi parlemen, memberinya pengaruh besar terhadap pemerintahan negara. Satu keluarga kini mengendalikan negara berpenduduk sekitar 7 juta jiwa yang juga memiliki salah satu cadangan gas alam terbesar di dunia. Nomor 18. Turkmenistan menjadi salah satu sumber kebocoran metana terbesar di planet ini. Pada tahun 2025, data satelit internasional menunjukkan bahwa negara ini menghasilkan beberapa kebocoran metana terbesar yang pernah terdeteksi di bumi. Metana merupakan gas rumah kaca yang jauh lebih kuat dibanding karbon dioksida dalam jangka pendek, dan kebocoran besar dari ladang gas Turkmenistan terlihat dari luar angkasa sebagai awan tak kasat mata yang terus mengalir ke atmosfer. Para ilmuwan lingkungan menyebut Turkmenistan sebagai salah satu penyumbang terbesar emisi metana global. Sebagian besar kebocoran berasal dari infrastruktur tua peninggalan era Soviet seperti pipa gas, katup, dan fasilitas pemrosesan yang sudah puluhan tahun kurang dirawat. Ironisnya, negara yang memiliki cadangan gas alam terbesar kelima di dunia justru kehilangan sebagian besar sumber dayanya langsung ke udara. Banyak pakar iklim menyebut situasi ini sebagai salah satu krisis lingkungan paling serius yang jarang dibahas dunia internasional. Turkmenistan benar-benar terasa seperti negara yang keluar dari cerita fiksi. Ada kawah api di tengah gurun yang menyala tanpa henti selama puluhan tahun. Ada ibu kota penuh marmer putih yang bercahaya seperti kota kasino futuristik pada malam hari. Ada kuda berwarna emas metalik yang tampak tidak nyata. Dan ada presiden yang melarang mobil hitam hanya karena menganggap warna itu membawa sial. Semakin banyak fakta tentang negara ini dipelajari, semakin sulit dipercaya bahwa semua ini benar-benar ada di dunia nyata.
Turkmenistan tidak pernah terasa biasa, dan mungkin memang tidak pernah akan begitu. Kalau semua fakta tadi membuatmu terkejut, jangan lupa tekan tombol suka, subscribe, dan tuliskan di kolom komentar fakta mana yang menurutmu paling gila. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.